Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nel Karima dari program studi manajemen bisnis syariah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS akuntansi biaya kelompok 7 sampai 13. Nah, materi pertama itu adalah join product and buy product. Nah, join produk atau produk bersama merupakan beberapa jenis produk utama yang dihasilkan secara serentak melalui satu rangkaian proses produksi yang sama dengan nilai jual yang relatif signifikan. Kemudian, karakteristik dan titik pisah. Proses produksi bersama memiliki karakteristik keterikatan fisik yang kuat atau invisible, di mana peningkatan volume satu produk akan otomatis meningkatkan volume produk lainnya. Kemudian tujuannya itu adalah sangat krusial bagi manajemen perusahaan manufaktur untuk menentukan harga pokok produksi atau cost of goods manufactured. Nah, untuk mendistribusikan biaya tersebut secara adil, akuntansi ini menyediakan 4 pilihan metode yang kini dijabarkan lengkap beserta lengkap. Itu yang pertama adalah metode harga pasar atau nilai jual relatif. Kemudian yang kedua, metode unit fisik. Yang ketiga, metode biaya satuan rata-rata atau rata-rata sederhana. Yang keempat, metode rata-rata pertimbangan. Kemudian materi yang kedua itu adalah just-in-time costing. Nah, just-in-time costing atau cost costing adalah sistem akuntansi biaya yang disederhanakan, dirancang khusus untuk perusahaan yang telah menerapkan sistem produksi just-in-time atau JIT. Nah, perbedaan akuntansi ini dengan biaya konvensional itu adalah terletak pada frekuensi pencatatan jumlah akun yang digunakan serta perlakuan terhadap work in process atau WIP. Nah, JIT costing ini mengeliminasi atau meminimalisir pencatatan WIP, sementara akuntansi konvensional mencatat WIP secara terperinci di setiap tahap produksi. Nah, mekanisme ini mencakup 3 tahap utama, itu adalah pembelian bahan baku dicatat ke rekening RIP, kemudian akumulasi biaya konversi dicatat ke rekening biaya konversi, dan penyelesaian produk atau black wash biaya kepersediaan barang jadi berdasarkan biaya standar per unit. Kemudian penerapannya itu adalah siklus produksi yang pendek, WIP yang minimal, produk yang standar, sistem JIT yang sudah berjalan, dan tersedia biaya standar yang andal. Nah, kelebihannya itu berupa efisiensi administrasi, kecepatan pelaporan, dan konsistensi dengan filosofi JIT, just in time. Nah, setelah kelebihan itu adalah kelemahannya itu berupa keterbatasan informasi biaya per departemen dan ketergantungan pada kualitas biaya standar. Nah, kaitannya just in time costing dengan akad syariah itu adalah penerapan JIT costing harus tetap mengutamakan prinsip amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan, serta didukung dan diverifikasi fisik persediaan dan rekonsiliasi yang memadai. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, itu adalah material controlling. Nah, material controlling itu merupakan sistem pengendalian bahan baku yang berfungsi untuk mengawasi, mencatat, dan mengelola seluruh pergerakan bahan baku mulai dari proses pengadaan hingga penggunaan dalam produksi. Nah, tujuannya itu adalah menjamin ketersediaan bahan baku, meminimalkan biaya persediaan,
menghindari pemborosan dan kerugian, mendukung efisiensi produk, serta memaksimalkan memaksimalkan informasi biaya yang akurat. Nah, kemudian itu adalah labor controlling. Nah, labor controlling merupakan bagian internal dari akuntansi biaya yang berperan penting dalam pengendalian efisiensi dan efektivitas penggunaan tenaga kerja di perusahaan. Nah, konsep dan ruang lingkupnya itu mencakup pengklasifikasi biaya, perencanaan manpower, pengukuran waktu kerja, analisis variance, serta evaluasi produktivitas. Kemudian materi selanjutnya itu adalah factory overhead controlling. Nah, factory overhead controlling merupakan proses pengendalian biaya overhead pabrik yang bertujuan untuk menjaga efisiensi dan produktivitas biaya produk tidak langsung, yang dimana pengendalian ini dilakukan melalui penyusunan anggaran, klasifikasi biaya overhead, pembebanan biaya yang tepat, serta analisis yang valian untuk mengidentifikasi penyimpangan antara biaya yang direncanakan dan biaya aktual. Nah, dengan penerapan pengendalian yang baik, perusahaan dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian materi selanjutnya itu adalah departementalisasi biaya overhead pabrik. Nah, departementalisasi overhead pabrik itu adalah proses pengumpulan, dan pengalokasian biaya overhead pabrik ke dalam departemen atau pusat biaya tertentu sebelum biaya tersebut dibebankan kepada produk. Nah, dalam departemen biaya overhead pabrik, departemen dalam perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu departemen produksi dan departemen jasa. Nah, proses departementalisasi biaya overhead pabrik dilakukan melalui beberapa tahapan, dan yaitu mengidentifikasi departemen, mengumpulkan biaya overhead pabrik, mengalokasikan biaya ke masing-masing departemen, mengalokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi, menentukan tarif biaya overhead per departemen, dan membebankan biaya overhead kepada produk. Kemudian materi selanjutnya itu adalah penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Nah, sistem biaya standar itu adalah penentuan biaya yang dilakukan sebelum proses produksi berlangsung dan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan serta pengendalian biaya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.